What's up boys? Jadi hari ini Rock Boys balik lagi dengan review kita, di mana kali ini kita mau mereview sebuah komponen GPU lebih tepatnya. Ini merupakan GPU menurut kita bagi para gamer ini kayaknya lagi di sweet spotnya banget nih. Bisa dibilang untuk mid-range gaming ini adalah GPU yang paling preferable ataupun affordable karena di sini harganya nggak terlalu mahal, tapi performance-nya itu udah sangat memuaskan sekali. Nah, kali ini kita udah punya si GeForce RTX 3060 Ti yang ini varian dari Asus TUF Gaming, dimana harganya itu di bawah 10 juta dikit, cuman ya kalian baik lagi hoki-hokian lah karena di market sekarang barangnya dikit, yang mau banyak ya kalian hoki-hokian mesti pinter-pinter nyari barangnya juga. Mungkin bisa 10 juta ke atas lebih sedikit, nah ya silakan kalian cari di marketplace terdekat kalian. Nah, udah gitu sekarang untuk kita ngetesnya ini, kita ngetes pakai PC yang di belakang kita di sini, di mana kita menggunakan build PC seperti layaknya kebanyakan yang kalian pakai di rumah, di mana testbed kita bukan open testbed, melainkan closed testbed, lebih bisa relatable kepada kalian yang pakai di rumah, karena nggak mungkin kalau misalkan kalian di rumah itu pakai testbed PC yang open, pasti pakai yang case seperti ini nih. Nah, udah gitu untuk spesifikasi PC kita di sini juga kita menggunakan prosesornya AMD Ryzen 7 3700X, motherboardnya dari Asus B550F, RAM-nya Corsair Vengeance 16GB 3200 MHz, coolernya menggunakan Corsair H100i, power supply-nya AX 1600, dan casingnya kita menggunakan dari Corsair juga yaitu X570 seperti yang kalian lihat di belakang saya sekarang ini. Nah, sekarang environment-nya ini kita menggunakan PC ini di ruangan ber-AC, suhunya sekitar 25 derajat Celcius, jadi bisa diterka-terka untuk kalian yang di rumahnya mungkin main PC suhunya seperti apa, hasilnya bakal kira-kira seperti ini nih. Nah, langsung aja, nggak usah lama-lama, langsung aja kita lihat. Untuk pertama-tama kita mau cari tahu dulu untuk synthetic benchmark-nya di sini angka-angkanya di berapa. Kita menggunakan aplikasi 3D Mark. Untuk tes DirectX 11-nya kita menggunakan Firestrike. Lalu untuk skor Firestrike Extreme kita dapat di 13.272, dan untuk Firestrike Ultra-nya kita dapat di 7.145. Lalu untuk mengetes DirectX 12-nya kita menggunakan TimeSpy, dan di sini untuk TimeSpy-nya kita dapat di 11.006 poin dan TimeSpy Extreme-nya di 5.402 poin. Dan selanjutnya untuk tes Spot Royal-nya kita dapat di 6.375 poin. Lalu selanjutnya nggak usah lama-lama, langsung aja kita lanjut ke gaming testnya nih. Nah, di sini kita ngetes beberapa game AAA. Di sini tepatnya ada 5 game. Dan untuk game pertama kita ngetes di sini menggunakan Red Dead Redemption 2. Di mana di sini settingannya untuk semua gamenya semua rata kanan dan resolusinya pastinya Full HD. Untuk Red Dead Redemption 2 di sini kita mendapatkan average FPS-nya di 84 FPS. Lalu untuk Horizon Zero Dawn, di sini kita mendapatkan average FPS-nya ada di 103 FPS, di mana untuk kedua game ini kita menggunakan in-game benchmark dari gamenya sendiri. Lalu untuk game selanjutnya kita menggunakan game control, di mana di game ini lagi-lagi semuanya kita menggunakan setting rata kanan. Lalu pas kita jalan-jalan di bagian kantornya, di sini kita dapat average FPS-nya itu di sekitar 60 FPS. Lalu pas kita menyalakan DLSS-nya di sini, FPS-nya langsung naik 50% ke sekitar 90 sampai 100 FPS, di mana ini merupakan kenaikan yang cukup signifikan. Props untuk DLSS-nya di sini. Game selanjutnya di sini kita menggunakan Cyberpunk 2077, di mana di sini kita menggunakan dua preset yaitu Ultra tanpa ray tracing dan Ultra dengan ray tracing. Di mana pas tanpa menggunakan ray tracing-nya di sini pas kita main-main di jalanan kita mendapatkan average FPS-nya ada di sekitar 70 FPS. Lalu namun kalau misalkan kita ngebut-ngebut nih pakai mobil jalan-jalan di kotanya yang dimana lampu-lampunya nih keren-keren banget, FPS itu bisa turun sampai ke sekitar 50-an FPS. Definitely masih sangat playable sekali. Lalu di settingan Ultra with Ray Tracing on, di sini average FPS-nya ada di sekitar 60 FPS pas kita jalan-jalan, dan pas kita ngebut-ngebutan pakai mobilnya di sini kita FPS-nya bisa drop sampai ke 40 FPS. Cuman bener-bener berasa banget di sini pas nyala ray tracing-nya, pantulan lampunya jauh lebih keren, bener-bener partikel-partikelnya juga berasa realistis banget lah di game Cyberpunk 2077 ini. Dan untuk game yang terakhir di sini kita menggunakan Microsoft Flight Simulator, di mana sekali lagi semuanya rata kanan, bahkan sampai ke data mapnya juga di sini kita bener-bener 100% rendering full load semuanya, jadi bener-bener realistis sesuai dengan map yang ada di dunia nyata ini.
Nah, di game ini kita mendapatkan FPS itu ada di sekitar 30 sampai 50 FPS, di mana di sini kita dengan setup pas terbang ini daylight ya, berarti terang, semuanya kelihatan, kota-kotanya kelihatan, awan-awannya juga semua kelihatan, dan menggunakan pesawat yang bisa dikatakan cukup simple. Pesawat baling-baling sangat simple tanpa banyak komponen ataupun ornamen. FPS-nya di sekitar 30 sampai 50 FPS, di mana menurut kita dengan detail sebanyak ini juga sudah cukup bagus. Nah boys, jadi intinya kalau misalkan kalian lagi pengen build sebuah PC gaming mid-range, kita ngomongin mungkin total-total di sekitar 20-25 juta, si RTX 3060 Ti ini bisa menjadi sebuah pilihan yang sangat cocok sekali. Karena di sini juga kalau misalkan katakan nih kalian pengen main game-game AAA semuanya kita udah bisa jamin dengan RTX 3060 Ti ini kalian udah bisa libas semuanya, tembak rata kanan udah playable banget. Cuman sekali lagi keep in mind ini dalam resolusi Full HD. Kalau misalkan kalian pengen main resolusi yang lebih tinggi, katakan dalam resolusi 4K udah pasti budgetnya masih naik, ya GPU-nya juga masih naik, minimum mungkin RTX 3080. Di situ baru bisa main 4K dengan lancar ataupun enak. Cuman kalau misalkan memang kalian mid gaming bisa dibilang ya Full HD gaming aja ini udah lebih dari cukup banget, udah sangat-sangat bagus sekali. Dan terlebih lagi yang kita lihat dari si 3060 Ti ini yaitu dari segi temperaturnya, di mana waktu kita coba main tadi sama sekali temperaturnya itu nggak pernah nyentuh 60 derajat Celcius, cuma di sekitaran 50-an derajat Celcius. Di mana dari situ kita bisa mengasumsikan kalau di sini si 3060 Ti ini masih punya ruang untuk nantinya, di mana kalau misalkan sudah kita pakai beberapa tahun, kita butuh performance boost, bisa kita katakan overclock untuk mendapatkan performa yang lebih dari sekarang yang kita tes di sini. Nah, inti katanya bisa dibilang 3060 Ti ini adalah sebuah GPU yang benar-benar sweet spot banget. Bahkan kalau misalkan kita bandingkan dengan seri sebelumnya, dia cuma kalah dengan si 2080 Ti. Bahkan dengan 2080 polos aja, si 3060 Ti ini masih lebih unggul dibandingkan 2080 polos. Dimana kalau dari segi value-nya sendiri, kalian bisa lihat sendirilah harganya dulu itu berapa. Dan si 3060 Ti ini harganya di bawah 10 juta. Dimana menurut kita udah sangat recommended sekali. Oke boys, kayak gini aja video kita untuk review buat si RTX 3060 Ti Nvidia dari TUF Gaming ini. Jangan lupa di like videonya, di share ke teman-teman, di subscribe ke channel kita, dan follow IG kita @noteboys.id, pencet belnya biar kalian tahu kapan video terbaru kita bakal nongol, dan komen di bawah bagaimana menurut kalian soal si RTX 3060 Ti ini. Apakah memang ini bisa dikatakan sebuah GPU yang bener-bener sweet spot banget buat mid-range gaming? Boleh semuanya komen di bawah. Oke boys, kayak gini aja videonya. Gue Bola, signing out.